Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya kita mau ngucapin makasih banget buat semuanya yang udah subscribe ya, terus like, terus juga share video kita. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Dan kali ini back again ada aku Anes dan sambil aku ada suami aku Bang Prianto. Kali ini kita mau kasih kamu semuanya 5 tips merawat balita tanpa asisten rumah tangga atau ART. Jadi mungkin buat kamu yang ada asisten rumah tangganya gitu, mungkin berbeda kali ya. Nah ini kita mau kasih tips buat kamu yang merawat balita tanpa bantuan asisten rumah tangga ya? Iya, dan balitanya lebih dari 1, 2 atau 3 atau 4 atau 5 lah ya. Langsung aja yang pertama teman-teman, kita harus siapin mental. Kenapa? Karena di dalam mental yang sudah kita persiapkan itu kita nggak boleh ngeluh, kita nggak boleh berantem, saling menyalahkan intinya ya. Dan kita juga nggak boleh ngerasa capek sendiri. Gitu. Yang kedua itu adalah kita harus jaga kesehatan. Karena kalau misalkan nih ayah lagi nggak fit, otomatis aku yang harus lebih handle anak-anak gitu, supaya ayah biar fit dulu, biar kesehatannya maksimal, jadi perawatannya juga maksimal gitu. Kalau kitanya sakit, otomatis merawat anak-anak juga nggak 100% gitu. Tapi begitu juga sebaliknya. Jadi kalau kamu sakit, aku yang harus handle. Contoh misalkan aku lagi gak enak badan, otomatis pulang kerja bisa langsung mampir untuk belanja. Misalkan belanja kebutuhan sehari-hari gitu. Terus juga belanja ke pasar gitu kan. Iya. Jadi robot. Sehari itu gitu. Betul. Terus juga kalau misalkan aku lagi sakit itu langsung otomatis ayah juga langsung handle semua pekerjaan yang biasanya aku lakuin. Misal kayak cuci piring, masak, terus ngepel, dan pekerjaan istri lainnya gitu, sampai aku nanti fit lagi. Intinya kalau kita merawat anak-anak yang masih balita itu usahakan atau jaga kondisi kita supaya tidak sakit gitu. Karena kalau sakit ya kasihan anak-anak. Jadi nggak maksimal gitu loh. Dan yang paling utama adalah kita harus komitmennya. Nah itu yang ketiga nih, tips kita yang ketiga tadi yang saya sebutin yaitu komitmen. Jadi dalam komitmen itu kita harus benar-benar kerjasama. Nggak boleh ngeluh, nggak boleh marah-marah sendiri kan. Misalkan nggak boleh uring-uringan ya. Nggak boleh uring-uringan karena ya pengaruh juga untuk anak-anak. Akhirnya intinya anak-anak balita walaupun dia masih kecil, sebenarnya dia udah ngerti gitu. Kapan ayah, mama, abah, bundanya lagi marah gitu, kalau lagi kitanya sendiri gak happy, anak pasti kerasa gitu. Pasti kerasa. Rewel dan sebagainya gitu ya. Nah yang keempat itu sabar. Mungkin ini yang paling susah karena merawat anak yang masih balita itu butuh kesabarannya ekstra. Misal nih ayah pulang kerja capek banget, tapi anak-anak lagi pada rewel, otomatis ayah langsung handle gitu. Jadi tunda dulu untuk istirahatnya gitu. Itu memang sudah komitmen karena kita nggak pakai asisten rumah tangga. Jadi kita sendiri yang handle semuanya gitu. Terus nih yang kelima itu adalah bersyukur. Ini juga yang paling penting nih guys. Bersyukur dengan apa yang kita dapat. Bersyukur karena anak-anak kita sehat. Itu yang paling penting. Yang paling penting itu kan. Jadi kita bersyukur apa yang udah kita punya. Contoh nih anak-anak sehat walafiat, kita berdua sehat. Itu sudah anugerah yang nggak bisa dibeli pakai duit gitu. Maksudnya kalau sehat itu kita bisa ngelakuin apa aja. Misal kita bisa bagi tugas, terus kita juga bisa jalan-jalan sama anak-anak. Anak-anak juga seneng. Itu kesehatan itu memang paling penting. Kita bersyukur gitu. Kalau kita bersyukur, otomatis itu jadi kayak nge-charge semangat kita lagi gitu, biar lebih semangat untuk menjalani aktivitas kita. Terus juga kalau kita bersyukur berarti kan kita jadi orang yang
lebih menghargai semuanya. Iya. Gitu, menghargai waktu, menghargai pengorbanan kita masing-masing, itu yang paling penting. Nah, itu tuh 5 tuh udah kita udah kita garis bawahi ya, udah kita diskusiin banget apa-apa apa yang sudah kita alami ya, apa yang kita lakukan selama ini gitu ya. Maaf Bapak, ini robotnya jangan ke atas, nggak kelihatan mamanya. Mundur lagi ini. Nah, kamu namanya siapa? Tinta. Nah, kebetulan nih, jadi kenapa kita bikin 5 tips ini, kita udah saring banget mana-mana aja yang perlu, karena merawat anak itu memang susah-susah gampang guys. Jadi kalau dibilang gampang ya gampang, dibilang susah ya susah banget. Ada gampangnya, ada susahnya. Makanya kita pengen berbagi apa yang udah kita alami, mudah-mudahan juga bermanfaat. Kalau misalnya nih ada yang kurang-kurang mau dimaklumi, karena juga kita ala kadarnya. Mungkin bisa komen juga di bawah ya. Tentang video kita gitu. Ya, misalnya kalian pengen kita ngebahas apa lagi nih, bisa banget komen, atau mungkin via Instagram aku juga boleh @anesalfyunita, dan disitu kamu bisa tahu hari-hari kita ngapain aja gitu. Kayaknya segini dulu tips dari kita bakal ketemu di next video. Mau lihat? Sini dong. Kita juga mau terima kasih karena respon video kita yang pertama itu bagus banget ya. Nanti kapan-kapan kita akan bikin video berlima dengan si kembar kita. Tapi kapan-kapan ya, karena kita tunggu momennya dulu. Karena waktunya juga kita terbatas. Iya, terbatas ya. Karena harus ini harus itu. Nah, makanya kita bagiin yang kayaknya ini perlu gitu. Thank you for watching ya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Share juga kalau misalnya video ini bermanfaat buat kalian. Juga kita seneng banget ya bisa share apa yang bisa bermanfaat. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Dadah. Dadah.